Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Renungan harian 20 Desember 2025. Mari bersama-sama kita tunduk sejenak dalam doa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan pagi ini kami mau tunduk sejenak di hadapan kekudusan-Mu, hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan ini dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 7 ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji-Mu yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Demikian firman Allah. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkannya, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita pada pagi ini diberi satu pokok penekanan, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Dalam kitab Ulangan 30 ayat 19, kepada umat Israel yang sedang menempuh perjalanan menuju Kanaan, diperhadapkan pilihan, yakni kematian atau kehidupan, kutuk atau berkat. Dalam pemilihan itu mereka diberi petunjuk untuk memilih kehidupan atau berkat supaya mereka hidup, baik mereka pun keturunannya. Seandainya pilihan serupa diperhadapkan kepada kita, maka tentulah kita akan memilih berkat yang berarti kehidupan. Saudara-saudara, dalam suka duka hidup yang telah dilalui oleh Daud, ia tidak hanya mengingat janji Tuhan atasnya dan atas keturunannya. Ia juga tidak hanya mensyukuri segala kebaikannya, tetapi senantiasa bermohon supaya ia dan keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Bagi Daud, hidup yang diberkati oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Kehidupan tanpa penyertaan Tuhan adalah perjalanan hidup yang sedang menuju kepada kesesatan, kebinasaan, dan kutuk. Hidup tanpa berkat Tuhan adalah hidup yang hambar
bahkan menjadi sia-sia. Beroleh berkat Tuhan adalah jaminan untuk terus berada di hadirat-Nya, menikmati kebaikan-Nya yang mendatangkan sukacita, keberhasilan, dan bahagia. Saudara-saudara, tentulah setiap kita dan keluarga kita ingin diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan menjaminkan keistimewaan di hadirat-Nya. Lebih dari itu, berkat Tuhan juga menjaminkan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan. Karena itu menjadi penting untuk membangun keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan di mana ketaatan dan komitmen serta kesetiaan terus dinyatakan, serta terus berjuang meninggalkan segala perilaku hidup yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai pertanggungjawaban atas semua berkat dari Tuhan. Inilah firman Allah yang menyapa kita pada pagi yang berbahagia ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah, kami persembahkan kepadamu. Engkau yang sudah menolong kami sesaat untuk duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah menginspirasi kami untuk menjalani hidup anugerah-Mu ini, khususnya di hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami mohon Engkau berikan kami kekuatan untuk beraktivitas hari ini. Engkau memberikan kami kemampuan untuk menapaki hari hidup ini, dan terus menuntun kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa menyatakan pemulihan atas hidup kami, dan terus kami menyatakan pertobatan kami di hadapan Tuhan, supaya kami layak menerima berkat Allah dalam hidup ini. Bapa, ini doa kami, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Demikian renungan pagi pada kesempatan ini. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat dari kami.